keberadaan penyu merupakan keberadaan yang sangat penting karena biota ini adalah langka ininya dan butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa satu siklus hidupnya. Oleh karena itu, mari kita nikmati anugerah Tuhan ini untuk kebahagiaan kita dan kelangsungan hidup kita. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Sobat Bio yang di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang, kita kembali lagi nih di podcast dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini saya dengan Alia dan sekarang kita kedatangan narasumber dari FPIK IPB. Nah, kita kedatangan petinggi FPIK IPB nih Sobat Bio. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Alia. Lagi izin Pak perkenalan, mungkin Sobat Bio ingin berkenalan dengan Bapak. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdinand Yulianda. Saat ini diamanahkan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Baik, luar biasa. Dekan FPIK IPB nih, saya deg-degan. Oke, jadi begini Pak, Selamio Biotrop ini sedang concern sekali dengan penyu, terutama dengan konservasi penyu. Dan kita akan melakukan jelajah biodiversitas terkait penyu. Nah, kemarin kita sudah wawancara dengan Taman Nasional, dan tadi kita sempat wawancara dengan mahasiswa Bapak dari FPIK yang penelitian tentang penyu. Pak. Di sini mungkin Sobat Bio kepo-kepo nih Pak, ada nggak sih Pak atau FPIK ini concern dengan konservasi penyu gitu? Ya, saya kira sangat concern sekali karena satu-satunya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di IPB yang bidangnya di laut ini, yang terkait dengan biodiversity dan upaya untuk menjaga kelestarian untuk pemanfaatan yang lestari. Sehingga di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan itu ada 5 departemen yang saling mensupport keilmuannya. Yang pertama yang terkait dengan eksplorasi, itu adalah ilmu dan teknologi kelautan. Di manajemennya kita ada manajemen sumber daya perairan di situ, sehingga pendataan, pendeteksian populasi itu ada di marine science, dan bagaimana how to manage the turtle itu ada di departemen MSP. Kita concern di beberapa penelitian baik oleh mahasiswa maupun dosen, dan juga keterlibatan kita di dalam hal membantu membuat policy kebijakan bagi pemerintah maupun juga kegiatan-kegiatan aksi ya yang terkait dengan upaya konservasi penyu, baik itu di Taman Nasional, di KLHK maupun di KKP ya. Tentunya sangat mensupport tentang konservasi penyu, terutama di Departemen Marine Science. Yeah. Marine Science and Departemen Manajemen. Ada 2. Luar biasa nih. Mungkin Sobat Bio kepo Pak untuk riset atau penelitian yang sudah dilakukan FPIK IPB ini tentang penyu. Ya, saya kira kita bersyukur karena ada 6 spesies dari 7 spesies penyu dunia itu ada di Indonesia. Sehingga peluang untuk meneliti juga cukup besar. Dan ini juga sudah dilakukan sudah puluhan tahun ya, kita melakukan penelitian pada spesies penyu ininya, terutama spesies yang paling populer adalah penyu hijau dan penyu sisik intinya. Nah, kajiannya meliputi dari keberadaan penyu, status populasi ya, di alam, tempat pendaratan penyu itu sendiri, kemudian status regenerasi dari jumlah telur yang dihasilkan sampai pada pengelolaan habitatnya. Karena penyu ini hidupnya itu ada 2 kelompok, ada yang di terumbu karang karena dia pemakan karnivor termasuk dengan karang, ada juga yang di lamun, seagrass intinya. Nah, itu penyu hijau. Dia keberadaan habitat ini sangat menentukan keberadaan penyu tentunya. Nah, oleh karena itu lingkup dari penelitian ini kita ambil dari hulu sampai ke hilir supaya mengcover semua kebutuhan yang diinginkan oleh keberadaan penyu. Berarti penelitian di seagrass dan untuk
karena itu mempengaruhi keberadaan si penyu. Iya, karena dia makan penyu. Penyu makan seagrass Seagrass. ininya. Oke, Iya. siap, siap. Untuk upaya-upaya konservasi nih Pak, konservasi penyu itu apa saja Pak? Ya cukup banyak ya kalau kita deteksi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan terhadap keberadaan penyu. Pertama yang terkait dengan eksploitasi. Nah selama ini penyu menjadi sasaran untuk daging konsumsi pada beberapa kelompok orang ya intinya. Kemudian yang kedua adalah telur penyu. Telur penyu ini dieksploitasi secara besar-besaran, bahkan kadang-kadang dijual bebas meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur itu tidak dibolehkan. Bahkan pencurian-pencurian di tempat taman nasional itu juga masih terjadi. Ya karena mungkin tingkat pengawasan yang tidak optimal, karena areal yang sangat luas, keterbatasan SDM sehingga tidak bisa terkontrol. Itu yang menjadi ancaman terhadap degradasi populasi penyu di alam. Itu dari sisi yang pertama. Aspek yang kedua yang tidak kalah juga terhadap gangguan penyu ini adalah habitat, kerusakan habitatnya. Kualitas lingkungan menurun, pencemaran, penurunan ekosistem terumbu karang, lamun, aktivitas reklamasi itu adalah salah satu yang mengganggu habitat penyu intinya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tempat pendaratan penyu. Tempat pendaratan penyu untuk bertelur itu mensyaratkan tempat yang tidak ramai, tidak ada penghuni, penduduk, tidak ada lampu. Begitu ada cahaya lampu, penyu itu tidak mendarat, tapi kembali lagi ke laut. Apabila dia tidak kembali, berarti populasi penyu tidak bertambah pada habitat itu. Mungkin dia melakukan migrasi di tempat yang lain, ya. Atau kalau dia tidak menemukan habitat ya di sininya. Nah, telur itu jadi rusak intinya. Ya, kemudian terserap lagi oleh gonad intinya. Tapi itu sangat jarang sih ya, sangat jarang sekali oleh penyu ini ya. Namun kerugiannya tempat kita tidak pernah ada yang bertelur, tempat yang lain. Artinya habitat ini merusak terus ini nanti populasi. Nah, itu hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu 3 aspek tadi menjadi tujuan kita untuk meneliti. Di antaranya rehabilitasi habitat. Kemudian juga bagaimana kita pengelolaan secara terpadu kepada sektor-sektor lain, di mana kita harus menetapkan kawasan lindung habitat penyu. Ya, jangan ada tempat ini habitat penyu tetapi akan dibangun perumahan, kawasan industri dan sebagainya. Ini kan harus ada bargaining kita ya dari masukan sebagai saintifik tentang penyu kepada pemerintah dalam hal mengatur kebijakan. Ya. Dan yang ketiga penelitian itu lebih banyak pada aspek biologi. Ya, misalnya bagaimana kita memaksimalkan tukik. Tukik adalah penyu muda yang hasil penetasan dari telur penyu. Nah, bagaimana kita memaksimalkan jumlah tukik dari telur. Kalau bisa 100%. Gitu. Itu adalah penelitian-penelitian yang semuanya mendukung untuk kelestarian penyu. Gitu. Jadi ada banyak faktor untuk mendukung konservasi penyu ini ya Pak ya. Itu dari Bapak sendiri melihat banyak telur diambil segala macam gitu. Ada nggak sih Pak kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah dikasih tahu tuh ke orang-orangnya tapi tetap aja bandel gitu Pak. Itu caranya gimana tuh Pak? Ya. Nah, permasalahan yang terkait dengan kepatuhan regulasi itu adalah permasalahan dalam mengimplementasikannya by system. Kalau regulasi atau peraturan itu dilaksanakan sepotong-sepotong, itu tidak akan efektif. Contohnya sistem begini, misalnya penduduk di sana itu mengandalkan pendapatan ekonominya dari telur penyu intinya. Kalau kita larang, berarti ada alternatif mata pencarian yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang mengambil telur tadi, ya, supaya dia kebutuhan ekonominya juga terpenuhi. Nah,
yang memberikan alternatif mata pencarian ini kan sektor lain ininya. Nah, sehingga harus berkolaborasi atau terpadu dari multisektor tadi. Jadi kalau permasalahannya ada di industri, kita masuk ke industri. Misalnya, kenapa industri ini mencemarkan habitat? Ataupun mungkin tata ruang. Kenapa tata ruang ini, pemukiman ini dibangun di daerah yang dekat habitat penyu? Nah, itu kita masuk ke sana. Sehingga ya kita ya multi sektor dan terpadu upaya itu. Mungkin itu juga menjawab untuk bagaimana untuk mensinergiskan antara konservasi dan ekonomi. Betul sekali. Konservasi itu bukan musuhnya ekonomi. Sangat bisa. Karena kenapa? Konservasi itu tujuannya adalah menjaga sumber daya lestari. Bukan mencegah pemanfaatan sumber daya. Ininya. Penyu bisa dimanfaatkan? Bisa. Kenapa tidak? Ya. Nah, apa? Melalui apa? Ekoturism, ekowisata. Sehingga pengunjung itu di-manage dengan konsep-konsep ekoturism, tidak mengganggu penyu. Jadi dia disediakan tempat tertentu, dia bisa mengintip tapi tidak menyentuh penyu gitu ya. Dan dia bayar. Ekonomi. Ininya. Support ekonomi gitu. Jadi tanpa menurunkan dari jumlah penyu sendiri, bisa ditawarkan penyu bisa diapain lagi nih, dilihat, gitu. Betul. Oke. Mungkin yang terakhir ya Pak, untuk apa saja langkah-langkah dalam pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional, mungkin khususnya di Pulau Jawa, Pak? Iya. Yang pertama yang harus kita pastikan, satu kawasan konservasi itu sudah tepat di dalam memiliki sistem zonasinya. Karena zonasi itu menjadi dasar di dalam pengelolaan. Misalnya zona penyu di mana, gitu kan? Zona inti di mana? Ya, kemudian zona wisata bahari di mana, daerah snorkeling, selam, berperahu, pantai dan sebagainya. Bila sistem zonasi ini sudah tepat, maka selanjutnya kita membuat satu action plan untuk menjalankan bagaimana kita mengelola basisnya dari zonasi. Nah, setiap zona tentu memiliki action plan yang berbeda-beda, tetapi harusnya terintegrasi. Jangan sampai satu zona ke zona yang lain, itunya saling mempengaruhi. Jadi kalau di sini ada zona penyu di sininya, maka zona yang sebelahnya itu harus mempertimbangkan dia tidak mengganggu zona ini. Jadi jangan sampai penyunya stres, terganggu dan lari ininya. Begitu juga yang di zona penyu, harapannya juga mensupport dari zona berikutnya. Jadi tidak ada yang terganggu. Maka evaluasi dari manajemen konservasi kawasan itu sangat penting di sininya. Kalau itu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Kecuali kalau kita menginisiasi dari awal. Dari awal bagaimana kita menetapkan kawasan konservasi ini. Yang dimana main subjeknya adalah penyu misalnya. Itu bisa. Artinya itu harus kita kaji lebih detail ya. Berapa populasi yang penyu ada di sana, migrasinya jalurnya lewat mana, habitat feeding groundnya di mana, feeding tempat dia makan, baru kita petakan di mana zona inti, di mana jalur migrasinya, di mana zona yang tempat bisa kita manfaatkan untuk wisata. Jadinya. Nah, sehingga semua tersistematis gitunya. Nah, kelemahan kita di kawasan konservasi belum sistematis semua. Itu yang menyebabkan beberapa kawasan konservasi termasuk penyu belum efektif. Jadi kembali lagi kita perlu mempetakan zona-zona tapi harus tetap terintegrasi antara zona-zona. Iya. Karena di dalam kawasan konservasi itu harus ada sistem zonasi. Ini ya. Ya, zona inti, zona pemanfaatan pun bisa diblok juga, pemanfaatan selam, pemanfaatan snorkeling, pemanfaatan penyu, gitu kan? Zonasi memang penting ya Pak ya. Sangat penting. Justru kunci keberhasilan di dalam kawasan konservasi terintegrasinya sistem zoning yang ada di dalam kawasan itu. Baik, luar biasa.
Baik Sobat Bio, dari FPIK IPB sendiri menyarankan beberapa hal untuk mendukung konservasi penyu, salah satunya di sistem zonasi dan semuanya harus terintegrasi. Dan untuk antara konservasi dan ekonomi itu tidak saling keterbelakangan karena itu bisa disinergikan. Oke, baik, untuk pesan dan pesan ya Pak, untuk Sobat Bio yang ada di rumah untuk mendukung konservasi penyu, apa sih Pak langkah kecil apa yang bisa dilakukan Sobat Bio di rumah? Baik, sahabat bio, ya mulai dari hal-hal yang kecil kita peduli dengan sekitar lingkungan kita termasuk terhadap penyu. Keberadaan penyu merupakan keberadaan yang sangat penting karena biota ini adalah langka ininya dan butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa satu siklus hidupnya. Oleh karena itu, mari kita nikmati anugerah Tuhan ini untuk kebahagiaan kita dan kelangsungan hidup kita. Luar biasa, merinding. Oke, baik Pak, hal tersebut yang kami tanyakan. Mungkin terakhir Pak, closing Ya. statement untuk Sobat Bio di rumah Pak, silakan. Ya, sahabat bio, ya di rumah dimanapun berada, ini ya perhatikan lingkungan di sekitarnya, sistem kehidupan perlu kita lestarikan. Ya mulai hal-hal yang kecil yang mengganggu kehidupan, mulai kita hindari dari sekarang. Peduli terhadap kehidupan. Luar biasa. Terima kasih Prof, telah menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan Sobat Bio sekalian. Oke, baik Sobat Bio, kita sudah berbincang-bincang dengan Prof Ferdinand yang luar biasa ini yang menerangkan tentang penyu. Dan kami pamit undur diri. Nanti boleh izin Pak saat saya bilang kami pamit undur diri, salam biodiversitas gitu. Baik, baik Sobat Bio yang ada di rumah, saya Alia Safira dan narasumber dengan Profesor Ferdinand Yulganda, kami undur diri. Salam biodiversitas. Baik, terima kasih Prof. Ya.